Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Wiratmi, fasilitator pengasuhan positif dari GSM Putra Linue, Bantul, Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam pengasuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap orang tua pasti memiliki harapan-harapan terhadap anak-anaknya. Pribadi atau sifat seperti apakah yang Bapak Ibu inginkan dimiliki anak-anak kelak di saat anak-anak beranjak dewasa? Pasti, Bapak Ibu menginginkan anak-anak bisa memiliki pribadi yang jujur, bertanggung jawab, sopan, sabar, mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, mampu berkomunikasi dengan baik, bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, dan masih banyak lagi harapan-harapan yang ada di dalam hati setiap orang tua. Semua harapan-harapan yang saya sebutkan tadi adalah harapan jangka panjang. Apa itu harapan jangka panjang? Harapan jangka panjang adalah sesuatu yang ingin orang tua capai kelak di saat anak-anak beranjak dewasa. Dibutuhkan waktu untuk bisa tercapainya harapan jangka panjang. Meski begitu, setiap harapan itu ada dalam hati setiap orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang mari kita bahas harapan jangka pendek. Bayangkan di suatu pagi di mana anak-anak harus bersekolah dan ada kemungkinan anak-anak akan terlambat ke sekolah. Apa yang Bapak Ibu ingin dilakukan anak-anak di pagi itu? Atau dengan kata lain, apa tujuan pengasuhan Bapak Ibu di pagi itu? Pasti Bapak Ibu menginginkan anak-anak untuk segera bangun, mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah. Harapan-harapan yang saya sebutkan ini tadi adalah harapan jangka pendek. Apa itu harapan jangka pendek? Harapan jangka pendek adalah sesuatu yang ingin orang tua langsung capai sekarang atau saat ini. Dalam pengasuhan sehari-hari, pada kenyataannya, orang tua seringkali terfokus pada pemenuhan harapan jangka pendek. Sehingga seringkali orang tua kehilangan arah mengenai apa yang orang tua inginkan dari anak-anak mereka. Untuk pemenuhan harapan jangka pendek, seringkali tanpa orang tua sadari, orang tua memarahi anak atau bahkan membentak anak ketika orang tua menginginkan anak-anak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Situasi pemenuhan harapan jangka pendek seperti inilah yang sering menghambat tercapainya harapan jangka panjang. Sebagai contoh, salah satu sifat yang orang tua inginkan dimiliki anak-anak kelak di saat anak-anak dewasa adalah anak-anak bisa memiliki sifat sabar dan penyayang. Namun dalam pemenuhan harapan jangka pendek, orang tua tidak bisa menunjukkan sifat sabar dan penyayang. Setiap hari orang tua marah-marah, membentak anak atau bahkan mencubit anak. Nah, jika situasi ini yang terjadi, maka harapan orang tua untuk bisa memiliki anak-anak yang memiliki sifat sabar dan penyayang tidak akan tercapai. Karena apa? Karena anak-anak belajar dari apa yang dilihat dan apa yang dirasakan, dari apa yang dia dengar. Harapan jangka panjang akan terpenuhi ketika dalam memenuhi harapan jangka pendek, pengasuhan yang kita lakukan sejalan dengan harapan jangka panjang. Jika Bapak Ibu menginginkan memiliki anak-anak yang mempunyai sifat sabar dan penyayang, maka sejak kecil tunjukkan kepada anak-anak, berikan contoh bahwa kita bisa sabar dalam menghadapi anak-anak dan bisa menyayangi anak-anak dengan tulus. Jika orang tua menginginkan anak-anaknya bisa bersifat sopan dan menghormati orang tua, maka dari kecil berikan contoh bahwa kita bisa bersifat sopan dan menghormati orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, apabila saat ini kita sebagai orang tua masih merasa sering tertekan, sering emosi dalam menghadapi anak-anak, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita harus berubah. Kita perlu berubah dengan cara-cara baru karena kita sadari apa yang kita lakukan sekarang belum efektif untuk bisa membuat agar anak-anak bisa mencapai harapan jangka panjang. Pribadi anak di masa dewasa dibentuk sejak anak-anak masih kecil.
Sifat anak dibentuk dari apa yang dia pelajari dari lingkungan dan kita orang tua sebagai model utama bagi anak-anak. Jadi, sifat apapun yang Bapak Ibu inginkan dimiliki anak-anak di saat mereka dewasa nanti, maka sekarang sifat itulah yang harus kita miliki dan harus kita berikan contoh kepada anak-anak. Anak-anak adalah peniru ulung. Dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuhnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekian yang saya sampaikan. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.